Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan meskipun kalian harus belajar di rumah saja secara online, tapi kalian harus tetap semangat semuanya ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai semangat kebangkitan nasional tahun 1908, mengenai kondisi bangsa Indonesia sebelum 1908 serta organisasi-organisasi perintis kebangkitan nasional dan perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Kemudian kita juga telah mempelajari mengenai Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, tentang arti dan makna Sumpah Pemuda, memaknai semangat kejuangan pemuda, dan juga mempelajari nilai dari semangat Sumpah Pemuda itu sendiri. Sekarang kita akan memasuki bab baru yang berjudul memperkuat komitmen kebangsaan. Oleh karena itu, mari simak dan dengarkan dengan baik apa yang akan Mem sampaikan, agar kalian semua dapat memahami materi yang akan kita pelajari saat ini. Sebelumnya, mari berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Pada pertemuan sebelumnya, Mem telah memberikan tugas pada kalian untuk mencari informasi tentang perjuangan singkat dari 3 tokoh pendiri negara. Di antara tugas yang sudah kalian kumpulkan, Mem melihat sudah banyak yang jawabannya tepat. Namun, ada pula sebagian yang masih Mem merasa isinya masih kurang. Jawaban kalian yang singkat namun tepat tersebut Mem harapkan bukan sekedar dibaca dan ditulis saja, tetapi dapat dihayati dan dipahami dengan baik. Baiklah, sekarang Mem akan membahas mengenai semangat dan komitmen kebangsaan. Sebelumnya, Mem sampaikan pada kalian sebagai pemuda masa kini, kalian merupakan generasi penerus yang turut ambil bagian dalam perkembangan bangsa dengan cara mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan dapat kalian lakukan dengan melaksanakan kewajiban sebagai pelajar dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, sehingga kelak kalian akan dapat mengisi kemerdekaan dengan profesi kalian masing-masing. Nah, dalam mengisi kemerdekaan, kalian harus memiliki semangat dan komitmen kebangsaan seperti yang dimiliki oleh para pejuang, sehingga para pejuang berhasil meraih kemerdekaan. Kita dapat belajar mengenai semangat dan komitmen kebangsaan dari para pendiri negara. Tokoh-tokoh pendiri negara yang dapat kita pelajari semangat dan komitmennya terhadap kebangsaan yaitu yang pertama, Insinyur Soekarno. Soekarno merupakan bapak proklamator. Beliau mengusulkan 5 dasar negara melalui pidatonya pada 1 Juli 1945. Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 6 Juni 1901. Di Surabaya, Soekarno bertemu para tokoh dari Sarekat Islam yang dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Sejak itulah jiwa nasionalisme tumbuh dalam hati Soekarno. Ia mulai aktif dalam kegiatan organisasi pemuda yaitu Trikoro Darmo. Beliau meneruskan sekolah di THS atau sekarang dikenal dengan nama Institut Teknologi Bandung dengan jurusan Teknik Sipil. Di Bandung, Soekarno berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Douwe Dekker yang merupakan pimpinan organisasi nasional Indis Partij. Nah, berbekal pergaulan dengan para pemimpin organisasi, pada 1926, Soekarno mendirikan Agrimennya Study Club di Bandung, yang merupakan cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia atau PNI. Akan tetapi, perjalanan Soekarno dalam mendirikan partai tidaklah mudah. Pada 1929, Soekarno ditangkap oleh Belanda dan dijebloskan ke penjara Bancoy karena aktivitasnya di PNI tersebut. Pada 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin Bandung. Semasa di penjara inilah Soekarno membuat pledoi yang fenomenal, yaitu judulnya Indonesia Menggugat. Dalam Indonesia Menggugat, Soekarno mengungkapkan bahwa bangsa Belanda sebagai bangsa yang serakah karena telah menindas dan merampas kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena tindakan Soekarno itulah akhirnya Belanda marah dan membubarkan PNI.
Setelah terbebas dari penjara dan pengasingan, Soekarno mulai aktif mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia, termasuk juga merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, Soekarno beserta Muhammad Hatta dan Rajiman Widyodiningrat diundang ke Dalat, Vietnam oleh Marsikal Trauci. Marsikal Trauci merupakan pimpinan Angkatan Darat wilayah Asia Tenggara. Ia menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia merdeka dan segala urusan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tanggung jawab rakyat Indonesia sendiri. Artinya, Jenderal Trauci ini berjanji untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Usai menemui Marsikal Trauci, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945, di mana para golongan muda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Hal itu dilatar belakangi oleh karena adanya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kekosongan kekuasaan itu terjadi saat kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dibom oleh sekutu. Adanya kekalahan Jepang tersebut membuat Soekarno dan tokoh-tokoh nasional lainnya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk BPUPKI, Panitia Kecil, dan Panitia 9. Dan pada 17 Agustus 1945, akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, di mana teks proklamasi secara langsung dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh kedua yang dapat kita pelajari semangat dan komitmennya terhadap bangsa adalah Muhammad Hatta. Hatta lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902. Beliau dikenal sebagai seorang organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan wakil presiden pertama di Indonesia. Muhammad Hatta menjadi salah seorang pemimpin dan ketua Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Beliau juga sering menjadi delegasi dalam konferensi internasional. Saat menjadi delegasi, Hatta mengumandangkan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Selain itu, Hatta memimpin delegasi Kongres Demokrasi Internasional untuk Perdamaian di Berlin, Prancis pada 1926. Beliau mulai memperkenalkan nama Indonesia dan sejak itu nama Indonesia dikenal di kalangan organisasi-organisasi internasional. Aktivitas politik Hatta pada organisasi Perhimpunan Indonesia menyebabkan dirinya ditangkap tentara Belanda sebelum akhirnya dibebaskan setelah menyampaikan pidato pembelaan berjudul Indonesia Free. Saat pendudukan Jepang, Hatta menjadi anggota BPUPKI dan wakil ketua PPKI. Bersama Soekarno dan Rajiman Widyodiningrat, Hatta mendapat panggilan dari Jenderal Trauci ke Dalat, Vietnam, untuk menerima janji kemerdekaan. Bersama Soekarno, Hatta menjadi tokoh sentral dalam peristiwa Rengas Dengklok. Dalam proses perumusan naskah proklamasi, Hatta turut menyumbangkan pemikirannya yang terdapat dalam kalimat kedua sekaligus kalimat perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain Soekarno dan Hatta, kita juga dapat mempelajari semangat dan komitmen kebangsaan dari Sultan Syahrir. Beliau lahir di Padang Panjang, Maret 1909. Selama melanjutkan pendidikan tinggi di Belanda, beliau bertemu Hatta dan bergabung menjadi Sekretaris Perhimpunan Indonesia. Sultan Syahrir merupakan pemimpin gerakan bawah tanah pada masa kependudukan Jepang di Indonesia. Melalui gerakan tersebut, Sultan Syahrir banyak menggerakkan pemuda Indonesia untuk berjuang meraih kemerdekaan. Ketika Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang dikarenakan bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima, Sultan Syahrir menggerakkan golongan muda untuk segera mempersiapkan kemerdekaan dan berinisiatif untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia karena Jepang sudah kalah dalam perang. Sultan Syahrir adalah orang pertama yang menemui Soekarno dan Hatta ketika mereka kembali dari Vietnam. Ia mendesak kedua tokoh bangsa Indonesia tersebut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, permintaannya ditolak.
Namun penolakan tersebut tidak menyebabkan Sultan Syahrir menarik dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan. Sultan Syahrir hanya menolak apabila kemerdekaan Indonesia harus dilakukan melalui persetujuan Jepang atau sidang PPKI. Sampai pada proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, Sultan Syahrir tidak hadir di kediaman Soekarno. Sultan Syahrir menolak hadir karena beliau tidak suka dengan keterlibatan beberapa perwira Jepang dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Meskipun demikian, ketika pemerintah negara Indonesia resmi dibentuk, Syahrir dipilih oleh Soekarno sebagai Ketua Badan Pekerja KNIP. Demikianlah penjelasan mengenai sejarah dan perjuangan para negara yang dilandasi oleh semangat dan komitmennya terhadap bangsa. Semoga dapat kalian pahami dengan baik, dan dengan mengetahui sejarah perjuangannya, semangat serta komitmen para pendiri negara dapat tumbuh dalam diri dan jiwa kalian, sehingga dalam mengisi kemerdekaan Indonesia akan disertai oleh semangat, kesadaran, dan tanggung jawab. Jangan lupa berdoa setelah kalian belajar, supaya waktu yang telah terpakai menjadi barokah, ilmu menjadi bermanfaat, dan dimudahkan untuk memahami materi yang diberikan. Setelah ini akan ada latihan soal yang perlu kalian kerjakan langsung secara online dan akan menginformasikan lebih lanjut. Selamat mengerjakan.